Pernahkah saudara berpikir bahwa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, ada sebuah benang merah. Maaf saya berkata bukan untuk merendahkan atau menghakimi. Sedikit sekali hamba Tuhan yang tahu benang merah itu. Dengarkan baik-baik. Dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata ada sebuah benang merah yang sedikit sekali gereja itu mengetahui benang merah ini sambungannya kemana. Nah, sebelum saya tunjukkan benang merah itu, saya ingin tanya begini kepada saudara. Adakah di antara kita yang hari ini berkumpul bersama-sama kita mendengar firman Tuhan, itu pernah terbersit istilahnya, pernah terpikir bahwa ada satu saja yang Tuhan ingin, dan satu ini bersambung terus. Yang saya katakan di benang merah tadi, satu hal saja. Ada yang terpikir enggak? Kalau ada, ayo kita diskusikan. Saudara ungkapkan, salah pun enggak akan dihukum. Ngerti maksudnya? Jadi ada satu saja, ya, yang ada sambungannya dari Kejadian sampai Wahyu. Itu tentang apa? Yang Bapak katakan dalam firman-Nya. Ayo enggak usah ragu-ragu. Tentang apa? Apa? Iya, clue-nya. Makanya apa itu? Susah tanya kepada saudara. Enggak apa-apa sebutin. Salah enggak apa-apa. Apa adik? Wih, luar biasa. Kamu umur berapa? 10. Pintar sekali. Pasti papa mama yang ngajarin tuh. Siapa namamu? Siapa namanya? Siapa namanya? Oh, Denis. Tepuk tangan buat Denis. 10 tahun. Bisa jawab setia pada Yesus. Jawabannya ini luar biasa, tapi bukan itu. Yang nyambung bukan itu. Tapi kamu bagus, Denis, berani. Ayo, yang kecil aja berani, tua-tua nggak berani, malu dong. Ayo, sebutkan satu aja. Ayo, apa? Itu bersambung terus, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu, dan itu mengagumkan sekali. Kasih Bapa terlalu luas. Ada satu lagi? Setia pada Yesus, kasih Bapa. Apa? Karya keselamatan, hampir betul. Karya keselamatan tidak akan terjadi kalau enggak ada benang merah ini. Apa? Enggak dengar? Yesus. Ya. Lebih dalam lagi. Rumah. Saudara, sejak awal papa kita itu mikirkan rumah itu luar biasa. Saudara, saya mengerti rahasia ini ketika suatu saat, ya saya lupa tahun 80 berapa awal begitu. Saya ada di antara Bogor dengan Depok. Saya lupa, kampung kecil di daerah Sunda. Waktu itu saya bukan pelayanan, cuma saya mau ketemu orang gara-gara supir taksi. Saya nggak ketemu akhirnya, tapi saya ketemu orang. Saya nggak kenal juga. Tiba-tiba Roh Kudus itu berkata, kamu dekati orang itu. Saya pikir kenapa? Saya tanya kenapa Pak? Cuma suruh nyampaikan ini. Kamu itu hidupmu itu seperti kapal yang nggak punya pelabuhan. Secara logika, saya mau nyampaikan itu mikir. Nah, terus kalau nggak ada hubungan itu orang itu ngomong apa nanti? Nah, saya belajar untuk taat pada suara Bapa di surga. Saudara, ketika saya sampaikan, maaf ya kita nggak kenal, tapi seakan-akan saya pendeta, saya tuh lagi cari alamat ini tapi nggak dapat. Terus saya lihat saudara, kenapa di hati saya muncul sebuah suara, hidupmu itu seperti kapal yang nggak punya pelabuhan. Saudara, dia kaget, nggak ada reaksi, cuma wajahnya itu saya lihat campur aduk. Tiba-tiba dia keluarkan sesuatu dari tasnya yang dia bawa. Kertas yang enggak terlalu bagus, agak lecek. Begitu dia buka, itu gambar kapal yang sudah sangat usang, layarnya pun sudah tercabik-cabik. Terus saya tanya, apa maksudnya gambar ini? Terus dia lihat, berkata, Bapak lihat tanggal berapa? Waktu saya lihat itu 3 hari yang lalu. Ya 3 hari yang lalu. Iya. Bapak dukun? Bukan, saya bilang. Loh kenapa? Selama saya hidup, baru orang pertama Bapak yang berkata saya ini kapal nggak punya pelabuhan. Dan itu betul. Dari kecil hobi saya itu gambar kapal, Pak. Kalau saya kumpulkan dari kecil sampai sekarang, itu sudah ribuan gambar. Loh, kamu ini siapa? Lalu dia cerita, saya itu hidup sangat menderita dari kecil. Nah, oke, saya bilang jangan salahkan orang tua.
Walaupun ini karena orang tuamu. Hari ini saya berkata, saya ingin jadi pelabuhan buat kamu. Berhentilah hari ini. Saudara, langsung dia menangis. Waktu dia menangis saya peluk dia. Waduh, saya gak bisa bayangkan tangisannya itu. Saudara, betapa capeknya kalau kita ini kapal yang gak punya pelabuhan. Kan berlayar terus. Nah itu dia. Dia sudah menikah sekarang, punya anak 2, dan jadi tim kami di Jayapura. Luar biasa. Nah dari peristiwa itu, saya tuh belajar mencari satu kata, dan ternyata kata ini yang paling gampang kalau saya cerita kepada siapa saja tentang arti keselamatan dalam Yesus, dan orang itu pasti terima. Dengar, kata itu adalah kata pulang. Saudara bayangkan orang yang seumur hidupnya gak pernah berkata aku mau pulang. Kira-kira orang itu menderita atau tidak kalau dia gak pernah bisa berkata aku mau pulang? Jawab cepat. Menderita gak orang itu? Menderita sekali. Aku mau pulang. Sebelum saya ketemu orang ini, saya tuh sudah punya tanda tanya, ya, tapi saya belum ketemu sambungannya. Perhatikan. Di semua acara pesta, ya, acara yang meriah, kalau ada orang tua bersama anak-anaknya yang masih kecil-kecil di bawah 10 tahun pergi, pesta masih berjalan, meriah, rame, musiknya, makanannya, semuanya. Kalau anak-anak itu sudah capek, hanya cukup satu kata sakti yang diucapkan, maka dibujuk dengan cara apa saja orang terus tunduk pada si kecil itu. Kata apa itu? Pulang. Nah, sebelum saya ketemu orang ini, saya tuh sudah, ya kenapa ya? Nah, terus saya tuh selidiki. Karena saya suka nyelidiki, saya suka research. Logikanya, waktu anak-anak ini minta pulang, ada yang pernah ngalami? Bujuklah sampai kayak apa? Nggak akan ngomong, pokoknya pulang, nah. Pulang. Betul tidak? Bisa dibujuk? Lu bisa dibujuk enggak? Enggak. Harus pulang. Nah logikanya, akhirnya saya harus ngikuti beberapa keluarga yang anaknya pulang. Saya mau tahu di rumah terus anak-anak ini ngapain. Nah logika saya waktu mereka minta pulang, apa? Istirahat, capek. Faktanya tidak. Sampai rumah ngapain? Main. Wah rame lagi, copot baju, copot apa, wah sudah lompat-lompat. Kalau kita sudah dewasa berkata merdeka begitu, karena di pesta itu mereka capek. Nah biasanya mama yang hobi pesta akan marah, kenapa tadi minta pulang? Kan begitu bukan? Kalau anak itu bisa jawab, ya mama balik sendiri, gitu aja jawaban anak. Nah dari situ saya mulai nyambung kata pulang. Saya ketemu psikolog, saya diskusi. Selama saudara jadi psikolog, jadi psikiater, apa sih yang menyebabkan orang itu bisa tergoncang jiwanya? Ketika saya tunjukkan fakta ini, tidak ada psikolog yang tidak mengakui kebenaran ini. Betul. Orang yang mengalami goncangan besar maupun kecil di jiwanya atau di mentalnya, karena kata pulang itu tidak kedapatan. Ternyata orang yang selama hidupnya tidak bisa menemukan kata pulang, seperti orang tadi ini gak punya pelabuhan untuk dia stop sebentar, entah ngisi air, entah apa. Coba renungkan. Nah dari situ akhirnya saya menemukan semua kita pasti tahu di Alkitab. Saudara, kalau saya tanya begini kepada saudara, sebutkan kepada saya satu ayat saja, dan ayat ini akan mewakili seluruh Alkitab. Artinya kalau Alkitab tidak ada satu ayat ini, maka kitab suci kita tidak beda dengan kitab suci agama apa saja di dunia. Ayat itu ayat apa? Ayo gak usah ragu-ragu. Saudara kan mahasiswa geraknya di perkantas, di kampus, PMK banyak dulu, pasti ngomong soal ayat ini. Ayat apa itu? Satu ayat ini akan mewakili seluruh Alkitab. Dan kalau tidak ada ayat ini di Alkitab, maka kitab suci kita tidak beda dengan kitab suci agama lain. Cepat. Salah gak apa-apa saya? Iya. Yohanes 3:16. Betul tidak?
Kalau Alkitab kita tidak ada ayat ini, maka tidak beda dengan kitab suci agama lain. Tapi masalahnya, dengarkan. Buat mayoritas bangsa Indonesia, ini ayat bermasalah besar. Kenapa? Ayo mikir, kok kayak gak pernah nginjil saja? Kenapa, Denis? Ya kamu baca, Denis, ayo. Baca cepat, pinjam Alkitabnya mamamu itu. Ayo. Ternyata ayat ini punya masalah besar kalau kita sampaikan mentah-mentah begitu kepada mayoritas bangsa ini. Nah itu, Tuhanmu punya anak, kawin sama siapa? Itu masalah besar. Sebab di kitab suci mereka ada firman Tuhan mereka bahwa Tuhan itu tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan. Betul tidak, saudara? Jadi sulit. Nah, bersyukur kepada Bapa di surga. Yohanes 3 ayat 16 itu dijelaskan, dijabarkan, dibuat mudah mengerti lewat Lukas 15. Yang lupa buka Lukas 15. Kalau tidak ada Lukas 15, maka Yohanes 3 16 tidak ada artinya karena sulit dimengerti. Masih ingat? Ada kisah apa di Lukas 15? Ayo cepat. 3 kisah, betul? Tentang apa saja? Ayo tes ini, awas. Ini pelajaran sekolah minggu ini, lupa, awas. Yang pertama, Denny, saya kamu lihat Alkitabmu mana? Alkitabmu mana? Lukas 15. Kenapa kamu, Ren? Siapa jawab? Menunjuk siapa? Pungut cukai. Bukan. Ya, pemungut cukai yang marah pada Tuhan Yesus karena orang Farisi yang marah pada Tuhan Yesus karena makan dengan pemungut cukai. Tapi bukan itunya yang penting. Ayo cerita apa? Ada 3 kisah di Lukas 15. Ayo, saya tidak menganggap saudara sebagai anak-anak. Pada saudara sudah sarjana semua, sudah tinggi juga pengalamannya. Tapi ini penting untuk diketahui supaya mudah nanti melihat kata rumah. Apa? Iya, anak yang hilang. Siapa namamu? Gabriel. Gabriel umur berapa? 7 tahun. Tepuk tangan buat Gabriel. Ada Dennis, ada Rain, ada Gabriel. 10, 8, 7. Wah, lihat ini. Awas yang gede-gede kalah sama anak 3 nih. Bagi yang belum kenal saya sangat menghormati anak-anak saudara. Di segala tempat kalau saya ada anak-anak, saya akan perhatikan mereka. Kalau saudara mendengar rekaman-rekaman khotbah saya, ini alat rekam yang saya bawa. Saudara akan mendengar, saya sering ngajak diskusi anak-anak di semua acara. Di mana ada anak-anak, saya akan hargai mereka. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Kok gak amin? Jangan meremehkan anak-anak. Biasakan cara ini yang saya pakai. Kalau saya ketemu anak-anak, jangan membiarkan anak-anak angkat kepala lihat wajah kita. Itu salah besar. Menghadapi anak-anak, ketika mereka berdiri, arahkan mata kita sejajar mata dia. Berarti siapa yang harus merendah? Ayo, siapa yang harus merendah? Kita. Itu kebiasaan saya. Kalau saya lihat anak, saya langsung jongkok. Saya usahakan mata saya sebatas mata dia. Ternyata dalam psikologi anak-anak, seorang anak yang bisa melihat mata orang dewasa, ada 3 hal yang terjadi. 1, dia akan merasa dihargai. 2, dia akan merasa tidak canggung karena setara matanya. Tapi yang paling penting nomor 3, Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Betul? Dan itu luar biasa. Terima kasih Rain, terima kasih Dennis, terima kasih Gabriel. Saya belum lihat adik ini nantiin ya. Om akan tunggu kamu jawab. Oke. Dengarkan. Saya lanjutkan. Di dalam Lukas 15 ada 3 kisah yang menyedihkan karena semuanya hilang. Betul? Yang pertama domba hilang, yang kedua uang hilang, yang ketiga anak hilang. Tapi semuanya happy ending. Dan klimaks dari seluruh kasih Papa di surga justru kata 1 tadi, pulang. Betul tidak? Pulang anakku, pulang. Saudara, nah dengan menerangkan tentang kata pulang, saya paling gampang menginjil. Tadi pagi saya dari bandara, saya ke Rukan Mahkota Mas, Tangerang. Supir taksi namanya Saidi.
Saya bersyukur bisa diskusi dengan dia. Ternyata kesasar. Nah, kesasaran dia pura-pura atau sungguh-sungguh saya nggak pusing. Makin lama saya di dalam taksi, saya makin suka karena saya bisa ngomong lebih banyak dengan dia. Karena saya berangkat dari Makassar 5:30 pagi take off-nya, jadi saya jam 4 sudah ke bandara, jadi saya belum sempat sarapan. Nah, terus saya tanya, Pak cari makan dulu, sini lapar, saya bilang. Saya tanya, Pak sini sudah makan belum? Ya udah ikut makan sekalian. Nah, ternyata masih tutup semua karena masih pagi. Yang ada warteg, ya udah kita berhenti. Terus dia bilang, Bapak bisa makan di warteg. Loh, bedanya apa? Saya tanya gitu. Ternyata dia lihatnya, saya pakai begini. Kalau lihat potongan Bapak, nggak cocok lah makan di warteg. Langsung saya nyeletuk. Jokowi aja naik pesawat ekonomi kok Pak. Langsung nyambung. Saudara, sampaikan pada pendeta-pendeta saudara yang hobinya naik bisnis kelas, suruh bertobat pendeta kayak begitu. Pakai uang jemaat saja naik bisnis kelas, kurang ajar pendeta kayak begitu itu. Serius saya marah. Ada yang bilang, kan saya harus istirahat. Sama. Lu setuju gak saya ngomong ini? Amen. Tadi ini saya lihat di metro sambil tunggu Pak Daniel B jemput saya. Ya, berita tentang Presiden Joko Widodo naik pesawat ekonomi itu mendunia. Luar biasa. Pendeta-pendeta harus malu yang sombong-sombong itu. Setuju saya ngomong ini? Kalau pendeta suka naik bisnis, suruh lihat hidup Jokowi yang luar biasa itu. Oke, saya lanjutkan supaya nggak ada yang tersinggung. Jadi kata pulang itu membuat orang akan sadar. Saya ngomong dengan Pak Saidi hal ke situ juga. Saya bilang karena gini cerita awalnya Rukan itu banyak ruko, banyak yang kosong. Ya, Rukan di situ. Saya bilang Pak Saidi, bukan bentuk rumah besar kecil, harga dan daerah. Loh, terus gimana Pak? Saya bilang dalam bahasa Inggris ada 2 kata tentang rumah. Dalam bahasa Indonesia kita nggak punya terjemahnya, ada a house dan ada a home. Saudara, saya yakinkan saudara, bicara rumah dan bicara pulang, tidak ada orang yang menutup diri. Katakan amin. Karena itu hal yang pokok. Coba perhatikan baik-baik. Maka itu ketika saya menemukan kata rumah dan kata pulang dalam Alkitab, itu ternyata kebutuhan mutlak semua orang. Saudara bayangkan, orang ikut seminar, ya apalagi kalau ada manajer-manajer bank seperti Pak Gunawan begini, kamu mesti di-upgrade terus. Ya enggak. Kalau saudara-saudara kerja di sebuah perusahaan, saudara punya posisi tinggi, maka perusahaan akan mengupgrade saudara untuk ikut training lagi, seminar lagi semuanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ikut retreat, ikut acara ini, seminar itu semuanya. Anak-anak kita sekolah, wah ada retreat sekolah, ada macam-macam. Belum lama saya ketemu teman saya di daerah Gading Serpong. Wah, anak-anak kami mau study tour, hebat. Kemana? Jerman. Hah? Dulu waktu saya masih kuliah nggak mikir Jerman, paling Borobudur, betul nggak? Tawangmangu, iya betul gitu. Hah? Sekarang ini sekolah-sekolah hebat itu study tournya jalan-jalan ke Jerman, ke Australia. Wih, saya bilang luar biasa. Oke. Sehebat apa kegiatan kita di dalam semua profesi kita yang berbeda-beda. Hebat acara-acara itu, meriah. Wah, kita disegarkan dengan ketemu metode baru, halal baru. Perhatikan pertanyaan saya. Akhir dari semua kegiatan kita sehari, akhir daripada semua apa yang kita kerjakan selama berapa hari di acara-acara itu, kita pasti kemana? Pulang. Ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian KKR yang hebat-hebat, kita tetap harus pulang. Nah, ada apa di rumah kita, itu yang akan menentukan hasil dari apa yang kita dapat. Setuju saya ngomong ini? Sekarang bayangkan sehebat apa semua kegiatan, seminar, training, study tour, jalan-jalan apa saja yang kita buat. Begitu sampai rumah, bukan a home yang kita dapat, just a house. Ngerti pertanyaannya? Semua cara baik rohani, baik seminar, baik training habis.